semuanya, sebelum itu kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Putri Maulida Sujihartini. Saya biasa dipanggil dengan Maulida. Saya dari kelas PPIA dengan NIM 305250008. Di sini saya akan menayangkan video inspiratif mengenai masa keemasan Islam atau biasa kita sebut dengan Golden Age of Islam. Selamat menonton. Apakah kalian tahu pernah pada masa ketika dunia Islam menjadi pusat ilmu pengetahuan, budaya, dan peradaban dunia? Masa keemasan Islam adalah periode ketika umat Islam mencapai puncak kejayaan di berbagai bidang seperti politik, ekonomi, ilmu pengetahuan, seni, dan juga budaya. Periode ini berlangsung antara abad ke-8 hingga abad ke-13 Masehi, terutama pada masa dinasti Abbasiyah yang berpusat di Baghdad, Irak. Lalu, apa yang membuat Islam bisa mencapai masa keemasan seperti itu? Ada beberapa faktor penting yang menjadi pendukungnya, antara lain seperti Islam yang sangat menghargai ilmu pengetahuan, banyak ayat Al-Quran, dan juga hadis yang mendorong umat Islam untuk berpikir, meneliti, dan membaca. Contohnya seperti Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Iqra yang berarti bacalah. Yang kedua, pemerintahan Abbasiyah berjalan stabil, memungkinkan masyarakat fokus pada ilmu dan juga perdagangan. Yang ketiga, dunia Islam menjadi jalur utama perdagangan internasional antara timur dan juga barat. Yang terakhir, karya ilmuwan Yunani, Persia, dan juga India diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, lalu dikembangkan lebih jauh oleh ilmuwan Muslim. Kejayaan Islam tidak hanya berpusat di satu tempat, tetapi tersebar di beberapa kota besar dunia Islam. Yang pertama, seperti di Baghdad, Irak, didirikan oleh Khalifah Al-Mansur tahun 754 Masehi, menjadi pusat pengetahuan dunia, dan didirikan oleh lembaga-lembaga terkenal yang bernama Baitul Hikmah atau House of Wisdom, tempat para ilmuwan menerjemahkan dan juga menulis karya ilmiah mereka. Yang kedua ada Cordoba, Andalusia, Spanyol. Di bawah pemerintahan Abdurrahman III, Cordoba menjadi kota paling maju di Eropa. Terdapat lebih dari 70 perpustakaan, rumah sakit, dan universitas megah. Jalan-jalan sudah diterangi lampu dan air mengalir di rumah-rumah warga. Yang ketiga ada Kairo, Mesir, yaitu pusat ilmu pada masa dinasti Fatimiyah, yaitu tempat berdirinya Universitas Al-Azhar yang masih aktif hingga sekarang sebagai salah satu universitas tertua di dunia. Masa keemasan Islam melahirkan ilmuwan besar yang karyanya dipengaruhi dunia hingga hari ini. Beberapa tokoh penting dan juga kontribusinya antara lain dalam bidang matematika, kedokteran, kimia dan fisika, astronomi, filsafat, dan juga teknologi. Berikut tabel bidang, tokoh, karya dan juga kontribusinya sudah saya cantumkan ya. Silahkan membaca. Ciri-ciri dari masa keemasan Islam dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan. Yang pertama, berkembangnya ilmu pengetahuan dan lembaga pendidikan. Yang kedua, kota-kota besar menjadi pusat kebudayaan dan juga perdagangan. Yang ketiga, munculnya toleransi dan kerjasama antar umat beragama. Yang keempat, kemajuan di bidang arsitektur, seni, dan juga sains. Yang terakhir, banyaknya karya ilmiah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Namun, seperti roda kehidupan,
kejayaan Islam tidak berlangsung selamanya. Setelah abad ke-13 Masehi, peradaban Islam mulai mengalami kemunduran yang disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, perpecahan politik dan munculnya dinasti kecil. Yang kedua, serangan bangsa Mongol yang menghancurkan Baghdad pada tahun 1258 Masehi. Yang ketiga, melemahnya ekonomi dan semangat mencari ilmu. Yang terakhir, umat Islam mulai tertutup terhadap pengetahuan baru dari luar. Meskipun masa keemasan Islam telah berakhir, pengaruhnya tetap terasa hingga kini. Dampaknya besar bagi dunia modern. Yang pertama, ilmu pengetahuan Islam menjadi dasar Renaissance di Eropa. Yang kedua, sistem rumah sakit, universitas, dan perpustakaan modern terinspirasi dari dunia Islam. Yang ketiga, konsep aljabar, astronomi, kedokteran, dan juga filsafat Islam masih digunakan hingga sekarang. Kesimpulannya yaitu, masa keemasan Islam adalah bukti nyata bahwa Islam bukan hanya agama spiritual, tetapi juga peradaban besar yang mendorong kemajuan ilmu dan juga kemanusiaan. Dari Baghdad, Cordoba, hingga Kairo, cahaya ilmu pengetahuan Islam pernah menerangi dunia. Semoga semangat keilmuan dan keterbukaan pada masa itu bisa kita hidupkan kembali di masa kini.